Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen penilaian autentik di SDMI. Penilaian autentik dalam pelaksanaannya sudah sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun belum dilaksanakan secara ideal, meskipun penilaian autentik sudah sangat baik untuk digunakan dalam menilai kemampuan peserta didik secara individu. Dalam penerapannya masih banyak pendidik sebagian besar belum memahami tentang pelaksanaannya. Penilaian autentik secara tepat dan benar, jadi peserta didik masih kurang terpacu untuk belajar. Pengertian asesmen autentik. Asesmen autentik atau kita bisa sebut authentic assessment adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Asesmen autentik menurut Mueller 2012 adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Nah teman-teman, hakikat asesmen autentik itu pada tahun 1940 Wiggins dalam SANI 2016 memperkenalkan istilah asesmen autentik. Saat itu ia mulai menentang penilaian bersifat umum yang dilakukan di sekolah seperti tes pilihan ganda, tes uraian singkat, dan lainnya. Sebab di lapangan atau saat peserta didik memasuki kehidupan masyarakat, mereka diuji dengan kemampuan, keterampilan, keahlian dimiliki, bukan teori saja. Tujuan penilaian autentik ini tujuannya adalah mengukur pemahaman yang mendalam dan penerapan pengetahuan, bukan sekadar mengingat fakta. Metode ini mempromosikan pembelajaran yang lebih berarti dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, tugas memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, dan menari. 2. Penilaian proyek. Penilaian proyek atau kita sebut project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Menurut periode atau waktu tertentu, penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. Penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio ini adalah cara memanfaatkan portofolio, merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu. Penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan
Penilaian tertulis atau kita sebut paper and pencil assessment merupakan penilaian di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran yakni kinerja dan hasil atau produk dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung menggunakan berbagai cara dan sumber. Keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan penilaian. Tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari. Contoh penilaian autentik adalah keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi atau bermain peran portofolio, memilih kegiatan strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Teknik penilaian autentik. Penilaian autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hal jangka panjang, pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Teknik penilaian pengetahuan. Pengetahuan penilaian autentik yang diimplementasikan atau yang dilakukan oleh guru merupakan kebutuhan mutlak dengan pelaksanaan dan kurikulum Merdeka Belajar sebagai kelanjutan dari kurikulum 2013. Penilaian pada ranah pengetahuan atau aspek kognitif. Penilaian ini dilakukan dengan beberapa teknik antara lain tertulis, lisan, penugasan, dan juga melakukan instrumental yang sesuai dengan menilai pada bidang kognitif. Teknik penilaian sikap. Ranah efektif adalah ranah yang berhubungan dengan mentalitas dan nilai, misalnya yang berkaitan dengan karakteristik perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Kemampuan pada aspek ini berhubungan dengan minat dan mentalitas yang muncul dari dalam diri berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, keberanian, percaya diri, jujur, saling menghargai, dan kemampuan mengendali diri. Teknik penilaian keterampilan. Ranah psikomotorik merupakan ruang yang berkaitan dengan keahlian atau kapasitas untuk bertindak setelah individu mendapatkan pengalaman belajar. Psikomotorik dihubungkan dengan hasil belajar yang dicapai dari kemampuan yang merupakan ketercapaian hasil dari sebuah kompetensi pengetahuan. Artinya, kompetensi keterampilan merupakan konsekuensi dari pencapaian kompetensi. Pengetahuan keterampilan ini menunjukkan tingkat bakat individu dalam penyelesaian tugas atau tahap tertentu. Pentingnya penilaian autentik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka, penilaian autentik sangat penting dilakukan oleh guru agar penilaian atau asesmen terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran kualitasnya semakin meningkat. Istilah penilaian diartikan sama dengan pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dengan nyata, asli, valid, atau reliable. Ciri-ciri asesmen autentik. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung menggunakan berbagai cara dan sumber. Tes hanya salah satu alat pengumpul data asesmen. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan siswa. Kelebihan dan kekurangan asesmen autentik. Kelebihan asesmen autentik, guru akan dapat mengetahui di mana kelebihan dan kelemahan dari siswa. Asesmen autentik dapat menggambarkan pencapaian seorang siswa dalam pembelajaran berupa gain atau kemajuan belajar. Ketiga, penilaian dan hasil yang lebih autentik akan meningkatkan proses belajar mengajar. Keempat, siswa lebih jelas mengetahui kewajiban-kewajiban mereka untuk menguasai tugas-tugas. Kekurangan asesmen autentik. Yang pertama, biaya asesmen autentik lebih banyak dibandingkan tes-tes standar. Guru dituntut untuk lebih mengembangkan pendidikan dan profesionalitas.
keempat, asesmen autentik tidak dapat memperlihatkan tren-tren jangka panjang seperti tes-tes standar. Asesmen autentik memiliki bias di pihak penilaian. Sekian, terima kasih materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.